saja. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu, kita dan pelayanan dan peran ini seluruh umat, tempat ini dan sekitarnya juga yang mengikuti secara online dilimpahi berkat Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anda Emak CKN yang saya kasihi dalam Tuhan, pada tempat pertama saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Semoga tema Natal Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga sudah hadir di dalam keluarga kita. Apakah kita tahu bahwa bentuk konkret dari kehadiran Allah yang menyelamatkan di dalam keluarga itu siapa? Apakah suami istri? Apakah orang tua? Atau apakah anak-anak? Kalau dalam keluarga Kudus Nazaret, Allah hadir dalam diri Yesus yang lahir di kandang di Bethlehem, maka setiap anak adalah bentuk kehadiran Allah yang nyata. Itulah Allah yang hadir dalam keluarga anak-anak kita. Sebelum kita menjadi orang tua, juga kita pernah menjadi anak, dan kita lahir ke dunia sebagai tanda konkret dari Allah yang hadir di dalam setiap keluarga. Setelah kita berkeluarga dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita juga adalah bukti kehadiran Allah yang konkret. Bapak Ibu, sudah 365 tahun kita lewati.
Sudah 365 hari kita lewati di tahun 2025. Pertanyaan penting di akhir tahun ini, sudahkah kita melihat istri sebagai bentuk konkret dari kehadiran Allah untuk para suami? Sudahkah para istri melihat suami sebagai bentuk konkret dari kehadiran Allah? Sudahkah suami istri melihat anak sebagai bentuk konkret dari kehadiran Allah yang menyelamatkan? Dan anak-anak, sudahkah melihat orang tua sebagai bentuk konkret dari kehadiran Allah yang menyelamatkan? Di penghujung tahun ini, kita coba memeriksa ke dalam keluarga kita masing-masing. Masih adakah Allah dalam diri suami, dalam diri istri, dalam diri orang tua, dalam diri anak-anak? Dalam bacaan pertama kita akan mendengar Santo Yohanes berbicara tentang akhir dari waktu, bukan akhir tahun. Tetapi ketika kita mengingkari Kristus yang telah lahir sebagai penyelamat. Mungkin dalam hidup berkeluarga, kita seringkali mengingkari kehadiran Allah dalam diri Yesus dengan susah berdoa bersama, susah berjalan bersama, susah berada bersama. Maka di akhir tahun ini, kita memohon ampun di hadapan Allah, agar tetaplah kita pantas dan layak bersyukur sebagai anggota keluarga di hadapan Allah, sambil berharap agar di tahun baru yang akan kita terima besok, atau nanti jam 12, sebagai anugerah Allah yang pertama untuk kita memasuki tahun 2026, membuat keluarga-keluarga kita tetap berjalan bersama Yesus yang telah lahir pada perayaan Natal. Tentu kelahiran Yesus paling penting bukan di kandang Natal, tapi di kandang hati. Bukan lagi dalam keluarga kudus Nazaret, tetapi dalam keluarga kita masing-masing yang berdosa, yang dikuduskan oleh Yesus. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyesali dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar pantas dan layaklah kita bersyukur bersama di akhir tahun ini, sambil menaruh harapan pada Allah, terutama pada Kristus yang telah lahir di dalam keluarga kita masing-masing, karena sesuai dengan tema tahun Yobel 2025, yang berharap pada Kristus tidak pernah mengecewakan. Kita menaruh harapan pada Kristus yang telah lahir, untuk kita selalu berjalan bersama Allah dalam keluarga-keluarga kita, di stasi kita, di lingkungan kita, di paroki kita, untuk tahun ke depan. Dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kita juga bersatu dalam doa untuk bersyukur atas ulang tahun yang ke-16 anak Sabinus Defrin. Syukur dan terima kasih atas segala berkat dan bimbingan Tuhan dan Bunda Maria bagi sekeluarga sepanjang tahun 2025, Bapa dan Mama Gens keluarga. Mohon bimbingan juga berkat Tuhan di tahun 2026, supaya segala usaha perjuangan, niat dan harapan tetap terjaga dan terberkati oleh Allah. Dan kita menyerahkan keluarga-keluarga kita, baik yang ada di Kilit, juga di mana saja mereka merantau, untuk bekerja, untuk mengenyam pendidikan, untuk apapun bentuk perjuangan hidup. Semoga dalam perayaan Ekaristi di akhir tahun ini, sebagai suatu keluarga besar Kampung Kilit, kita pantas dan layak bersyukur kepada Allah, dan semoga di tahun yang akan datang, kita selalu berjalan bersama Allah, yang telah lahir dalam diri Yesus sebagai Emmanuel, Allah beserta kita. Mari kita hening sejenak untuk menyadari, menyesali, dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita sepanjang tahun 2025 yang akan kita akhiri. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudaraku sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudaraku sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal.
kepada Allah di surga. Puji Tuhan selamanya. Nyanyikanlah lagu baru, lagu syukur baginya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam tahun 2025 yang akan berakhir. Ada banyak kasih karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami dalam hidup dan perjuangan, baik di dalam diri, pekerjaan, keluarga, hidup bermasyarakat, berparoki, dan menggereja. Semoga kelahiran Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah kami rayakan, yang hadir sebagai penyelamat bagi setiap keluarga, menjadi Allah yang beserta bersama kami dalam perjuangan hidup di setahun baru yang akan kami terima sebagai anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga besar kami, khususnya dari Kampung Kilit ini, yang tidak bergabung bersama kami dan merayakan akhir tahun ini di tempat di mana mereka bekerja dan berjuang, baik untuk mengenyam pendidikan juga pelayanan-pelayanan apapun. Semoga pantas dan layaklah kami tetap merayakan syukur ini sebagai satu keluarga besar, karena hidup adalah anugerah-Mu dan kami ingin agar Engkau senantiasa memelihara hidup kami semua dalam keluarga-keluarga kami di setahun yang akan kami terima. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita,
tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Dia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakim dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetaraan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebetulan yang memberikan intensi untuk bersyukur atas rahmat Tuhan bagi keluarganya dalam perayaan malam ini adalah Bapak dan Mama Gren. Bapak dan Mama Gren, saya mau tanya, kenapa Gren dan adik-adiknya bisa ada? Kesini saja, Mei. Live TikTok nih, biar kelihatan di sana. Sini Bapak dan Mama Gren. Nanti saya panggil lagi yang lain. Kamu dua dulu. Soalnya tahun ini kan tema Natalnya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kamu punya ini, mari kita pergi ke Bethlehem. Tapi sebenarnya Natal Nasional itu punya tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau waktu di Mataram beberapa hari lalu, ketika kita ada Natal bersama NTB yang mencakup gereja-gereja semua yang ada di Mataram, saya akan membawakan firman berkhotbah. Karena saya tahu teman-teman Protestan kan tidak mau terima Bunda Maria. Maka saya bertanya kepada mereka pertama, kalau tidak ada keluarga kudus Nazaret, apakah Yesus bisa lahir?
Kalau tidak ada Yesus, apakah keluarga kudus Nazaret bisa ada? Sengaja saya bertanya begitu untuk mereka bisa menyadari bahwa tidak akan ada Yesus tanpa Maria dan Yosef, dan keluarga kudus Nazaret tidak ada kalau Yesus tidak lahir di dalamnya. Artinya, setiap anak itu adalah anugerah Allah dan bentuk konkret dari kehadiran Allah. Nah, pada waktu itu yang datangkan gubernur. Tumben waktu itu gubernur datang, tidak bawa istri, dia bawa anak putrinya. Begitu di pintu masuk, salaman, cipika dengan saya, mungkin dia takut saya mungkin menafsir, oh kok lain sekarang. Karena sebelumnya kita ketemu di ulang tahun NTB yang ke-67. Dia bawa istrinya. Malam itu dia bawa yang lebih muda. Mereka kan bisa boleh punya lebih kan. Mungkin dia takut kalau saya tafsir itu istri baru. Cepat-cepat dia bilang, Romo saya tidak bawa istri, saya bawa anak saya. Lalu waktu memberikan sambutan, saya bilang begini, untung Pak Gubernur bawa anak. Karena itulah jawaban dari tema Natal. Karena saya berkhotbah di gereja kami, mengatakan bahwa setiap anak adalah anugerah Allah yang nyata. Dan setiap anak adalah penjelmaan dari firman para orang tua ketika misalnya Bapak Gren mengatakan kepada Mama Gren, I love you mom, gitu. Saya mencintai Mama Gren. Dan mereka mengekspresikan cinta itu dengan tidur bersama. Lalu hasilnya ada Gren. Makanya Gren itu ada karena cinta dari Bapak Gren dan Mama Gren. Kalau mereka tidak bisa, saya tidak bilang, saya mencintaimu, tidak mungkin ada anak. Itu maksudnya, sabda pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu menjelma menjadi manusia. Jadi setiap anak itu penjelmaan dari kata-kata orang tua. I love you, saya mencintaimu. Saya pikir Bapak dan Mama Ipak juga dulu mulai dengan kata-kata itu kan. Bapak dan Mama kembar juga kan. Pertama mulai dari iseng-iseng saja. Saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu. Lalu kemudian menikah, ada anak. Anak itu buah cinta dari suami istri. Dan Allah adalah kasih. Maka anak adalah bentuk konkret dari kehadiran Allah di dalam keluarga. Nanti baru saya cerita kenapa saya tumben kali ini datang merayakan akhir tahun dan tahun baru di sini. Ada hubungannya dengan kehadiran anak sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret. Tapi saya kembali dulu ke Bapak dan Mama Gren. Berapa orang anak sekarang ya? 3. Berapa kali mengucapkan kata cinta itu kira-kira? Sering kali. Dari beribu kata, artinya sebelum kamu berpikir untuk menciptakan 3 itu, bukan menciptakan, si Tuhan yang ciptakan. Mencoba menghadirkan 3 itu, pastikan dimulai dengan bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik cinta. Tidak mungkin langsung ra'u tuh kalau bahasa sini. Pasti ada iseng-isengnya dulu. Ada kata-katanya ya. Masih ingat kata-katanya? Kalau dulu itu ada kata-kata. Oh, setelah itu awalnya pakai kata-kata, selanjutnya labrak saja. Sudah tahu sama tahu. Isyarat. Mama Gren masih ingat isyarat yang kedua dan ketiga. Oke, karena begini, kata orang muda, love is doing. Cinta itu perbuatan, bukan lagi kata-kata. Maka memang kalau sudah tahu sama tahu, main mata saja ya. Itu kira-kira yang paling dengan kata-kata kan, Gren tidur sudah. Setelah itu kamu main mata sudah. Muncullah kedua dan ketiga. Rata-rata kita semua begitu ya. Tapi intinya apapun yang kita lakukan adalah ungkapan rasa cinta kepada pasangan yang kemudian kalau Tuhan menghendaki dapat anak. Nah, kamu kan malam ini menyampaikan ungkapan syukur keluarga. Apa yang membuat kamu merasa bersyukur di akhir tahun ini untuk keluargamu? Baik, Romo, terima kasih. Karena selama tahun ini kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah, sehingga patutlah kita bersyukur. Lalu Mama Gren? Ada banyak hal yang kami alami dalam kehidupan keluarga kami, baik duka, bukan hanya bersyukur soal sukanya atau sukacitanya, tetapi ada duka, ada suka dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami sekeluarga pada malam ini menyampaikan syukur kami
Karena Tuhan, saya yakin Tuhan tidak pernah menutup mata untuk kami sekeluarga dalam membangun kehidupan keluarga kami, baik dari kami sebagai orang tua maupun anak-anak kami. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nanti jangan lama-lama dan banyak-banyak tanya ya. Awas Mama Gren, saya lihat sudah mulai keluar air mata itu, terharu. Oke, terima kasih Bapak dan Mama Gren. Bapak Ibu Saudara-saudari, inti dari perayaan akhir tahun adalah kita bersyukur sebagai keluarga. Karena Tuhan sudah hadir di dalam keluarga kita, dalam diri anak-anak kita. Itu pertama, bersyukur kamu punya anak. Di kota orang susah dapat anak. Dan sekarang anak-anak muda di kota tidak mau menikah. Lebih banyak single. Karena apa? Katanya ribet itu nikah. Susah mengerti dan memahami pasangan. Maka banyak di kota itu sudah usia, kerja bagus. Kapan kamu nikah? Tidak ada pernah berpikir, untuk apa nikah? Ada yang sudah menikah, tapi tidak mau dapat banyak anak. Ada yang satu saja, atau dua saja. Kalau kita tanya, kenapa cukup satu atau dua? Kalau yang ibu-ibu itu jawab, ribet mengandung, setengah mati melahirkan. Benar, itu yang terjadi. Ada lagi, sudah menikah berapa tahun, belum juga mau buat anak. Di kota, saya membayangkan Papa Tino dan Mama Ima itu mengandungi kami 10 orang anak dan melahirkan 10. Tanpa ada mengeluh, semua bisa hidup, dan semua dilihat sebagai anugerah. Dan Bapak Ibu, di kota sekarang, orang hitung-hitung punya anak karena biaya anaknya mahal. Ke sekolah mahal, dikasih uang jajan, dikasih transport, pokoknya mahal. Biar dikasih MBG juga sekarang tetap mahal. Mahal anak-anak sekarang. Karena apa? Kita terlalu mengandalkan kekuatan finansial untuk membuat anak hidup dan sekolah. Coba kalau percaya dengan Tuhan, setiap anak itu anugerah. Dan setiap Tuhan menganugerahkan anak kepada keluarga, Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk mereka hidup. Yang jadi masalah, kita dalam keluarga tidak pernah menyadari kehadiran Tuhan. Dan tidak pernah membiarkan Tuhan bekerja. Itu yang jadi masalah. Orang selalu mengandalkan pendapatan, kekayaan, dan kekuatan finansial. Maka ketika secara ekonomi dia rasa tidak kuat, dia tidak mau buat banyak anak. Karena dia pikir dia yang kasih hidup itu anak. Padahal anak itu titipan Tuhan lewat orang tua. Dan setiap anak itu diciptakan dengan cinta. Tuhan tahu caranya untuk menyelamatkan mereka. Maka selalu saya bilang dan berkhotbah kepada mereka, saya bersyukur punya orang tua yang kemudian melahirkan kami 10 orang, satu meninggal lebih dahulu, sisa kami 9 orang, dan semua rata-rata bagus dan sukses. Sampai terakhir, itu mama kami itu susah melihat, dan biasanya diledekin oleh anak-anak. Mama Ima, tidak bisa lihat. Sanggenggo tanglah pora Bapak Tino. Adet mihu timpok sembarang. Tendang apa tang? Tendang taong liaso, mangkuk apa gelas segala macam, karena sudah kabur. Terus kan diledekin sama anak-anak cucu-cucu. Tapi Bapak bela begini, itu karena dulu dia mengandung dan melahirkan kamu setengah mati. Karena zaman dahulu melahirkan kan pakai ngesang itu kan urat-urat semua terkumpul. Sekarang kan belah, sedikit-sedikit belah. Bayangkan mereka dulu berjuang, kandungin kita 9 bulan, melahirkan kita dengan cara alamiah, lalu kasih kita hidup baik-baik, tidak butuh banyak uang. Nah, Bapak Ibu, paling penting dari Natal tahun ini adalah kita menyadari kembali Tuhan itu sayang setiap keluarga. Itulah kenapa Yesus lahir melalui keluarga Kudus Nazaret. Karena Tuhan sayang semua keluarga. Tuhan sayang semua anak di dalam keluarga. Yang jadi masalah, kita percaya nggak dengan Tuhan ini yang bekerja? Itu yang jadi masalah. Saya selama jadi imam tahun 2020 kan masuk 20 tahun. Usia saya masuk 50 tahun. Ketika berkhotbah dan memaknai tema Natal ini, saya kembali berpikir ke dalam diri saya. Apakah saya hadir dan masuk usia 50 tahun 2026, seandainya dulu tidak dilahirkan, tidak dibesarkan, dan apakah saya bisa jadi imam 20 tahun sekarang kalau orang tua tidak menyekolahkan, mendidik, dan membuat saya sukses. Maka kemudian saya berpikir, kali ini saya pulang. Kebetulan saya punya pastor rekan yang lagi libur. Saya memutuskan saya harus tutup tahun dan tahun baru di kampung. Kenapa?
Selama saya jadi imam 20 tahun, tidak pernah saya misa tutup tahun di kampung. Sementara saya 50 tahun hidup itu kan, sebagian besarnya juga ada di sini. Juga saya bilang waktu Bapak Uskup datang Krismas, Bapak Uskup saya mau cuti awal tahun 1 Januari. Saya mau rayakan misa untuk Bapak saya yang ulang tahun. Karena sejak saya jadi imam, tidak pernah saya merayakan misa untuk Bapak punya ulang tahun. Oke. Makanya saya datang sekarang ini sebenarnya lebih karena saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melahirkan saya dan membesarkan saya. 2026 masuk usia 50 tahun, usia emas, tapi tentu jasanya Kampung Kilit sangat besar. Saya tidak mungkin hebat di mana-mana kalau tidak ada Kampung Kilit karena dari kecil dididik, dibina, dipermak, dibentuk dan bahkan menjadi manusia hebat itu karena kecilnya di Kilit. Maka sesekali datang merayakan misa untuk bersyukur di akhir tahun untuk saya sesuatu yang perlu. Dan datang merayakan misa untuk orang tua yang telah melahirkan, tidak pernah akan merayakan ulang tahun mereka, merayakan misa maksudnya. Jadi saya berpikir penting untuk pulang, mumpung agak masih sehat, kita tidak tahu ke depan bagaimana, tapi paling tidak sebagai anak yang lahir melalui orang tua, karena orang tua itu pintu suci, melalui orang tua Tuhan mendatangkan kita ke dunia, maka kita harus bersyukur dan berterima kasih. Itulah kenapa kali ini saya datang, malam ini kita merayakan misa tutup tahun, dan sebagai imam saya baru merayakan misa tutup tahun di Kilit selama mau 20 tahun depan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini tidak mungkin lahir kalau orang tua tidak ada. Setelah itu kita jadi orang tua dan anak kita dilahirkan. Itu semua adalah anugerah Allah. Maka layak kita bersyukur sebagai keluarga di akhir tahun seperti ini. Dan kita mempersembahkan kembali hidup kita ke dalam penyelenggaraan Allah. Karena Natal itulah Allah hadir untuk keluarga. Jadi Natal itu Allah hadir untuk keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Tentu kita semua lahir dari kata-kata orang tua yang saling menyayangi. Lalu mereka kemudian membuktikan rasa cinta satu sama lain dengan kemesraan, mengungkapkan rasa cinta sehingga kita lahir sebagai buah cinta. Dan sejatinya kita adalah anak Allah. Dan itulah maksud dari kitab suci ketika bicara tentang Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Dan Yesus itu adalah penjelmaan firman Allah untuk menjadi manusia yang tinggal di antara kita yang bernama inkarnasi. Maka untuk kita, Yesus itu lahir sebagai anak Allah 100%, sebagai anak manusia 100%. Sebagai anak Allah, dia dikandungi dari Roh Kudus, bukan hasil tidur bersama Yusuf dan Maria. Maka ia anak Allah, karena bukan dari sel sperma dari laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Dia tidak sentuhan fisik manusia. Itulah disebut anak Allah. Tapi Allah tidak mau supaya Yesus itu turunkan begitu saja dari langit. Dia mau pakai manusia. Makanya minta Maria menjadikan kandungannya untuk Yesus dikandungi, minta Yosef untuk menjaga Maria dan Yesus sebagai bapak, sehingga lahirlah Yesus dalam keluarga kudus Nazaret. Bapak Ibu kan tahu kalau waktu misa pesta keluarga kudus atau waktu hari raya Natal, Injilnya bicara tentang Yusuf yang mau menceraikan Maria dengan diam-diam, tapi Tuhan larang, jangan, ini anak Allah, kau harus jaga, kau jangan menceraikan Maria. Anak yang dalam rahimnya itu dari Roh Kudus dan ia akan lahir sebagai anak Allah. Dan pertanyaannya, kenapa pakai keluarga? Kenapa? Karena keluarga adalah alat di tangan Tuhan untuk hidup itu diwariskan kepada anak-anak dan cucu. Makanya keluarga itu penting. Waktu saya memberikan khotbah di depan para hadirin yang datang pada Natal bersama anggota semua gereja di Mataram, saya mengatakan kepada mereka bahwa kenapa tema Natal kali ini itu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada apa dengan keluarga? Jawabannya, ya keluarga tidak baik-baik saja. Ada banyak masalah dalam keluarga. Kalau kita di kampung tidak terlalu terasa. Tapi kalau di kota, Bapak Ibu, banyak sekali permintaan perceraian. Banyak sekali keluarga yang istilahnya single marriage. Single marriage itu artinya sudah menikah tapi jalan masing-masing. Kan untuk apa? Suami jalan lain, istri jalan lain. Suami istri jalan lain, orang tua, anak-anak jalan lain. Lalu
terbengkelai. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Di rumah masing-masing punya TV dan remote. Belum lagi ada HP masing-masing. Kapan duduk bersama? Kapan berbincang-bincang? Kapan makan bersama? Kapan doa bersama? Tidak ada. Nah, itulah kenapa temanya Allah hadir menyelamatkan keluarga. Supaya keluarga itu jangan terpecah-pecah, jangan tercerai-berai. Menyadari bahwa keluarga itu adalah alat di tangan Tuhan. Apalagi kita itu punya konsep keluarga itu ecclesia domestica, artinya gereja rumah tangga. Gereja ini paling penting mulai dari keluarga-keluarga. Itu yang paling penting. Maka Bapak Ibu, kita lihat ke dalam keluarga kita. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam keluarga kita di tahun 2025? Pastilah. Kita mungkin yang kurang terbuka kepada Allah. Kalau kita kembali ke Kampung Kilit, Bapak Ibu tahu nggak apa yang dapat kita maknai dari perjalanan hidup kita di tahun 2025? Saya memang hanya sebentar saja ke sini waktu cuti bulan Juli, sekitar 2 minggu, dan ini kan dapat hari terakhir di 2025. Tapi kalau saya refleksikan dan renungkan perjalanan hidup keluarga kita di Kilit dalam tahun 2025, Bapak Ibu, keluarga muda, pasangannya banyak yang cepat mati kan? Coba lihat, Bapak Elan masih muda, Bapak Rini masih muda. Kenapa banyak keluarga muda yang harus cepat mati? Kita pernah berpikir nggak? Karena kita tidak rawat hidup dalam Tuhan. Mereka kan usia sama dengan Bapak Mama Grand mereka. Tapi kenapa beda kesegaran hidup? Kita harus jujur saja mengakui kenyataan. Ketika kita tidak menghargai istri dan anak, hanya karena kita punya kesenangan pribadi, itulah kita membunuh keluarga. Ya, kita tahu semua, lebih baik kita jujur kan. Tengah malam cari sinyal untuk judi online. Hasilnya kan kering, toh. Tidak pernah segar. Itu membunuh diri karena kita tidak rawat kesehatan. Makanya Bapak Ibu, saya selalu berpesan begini kepada para calon imam dan imam-imam muda. Kebetulan saya sudah agak senior kan. Nasihat-nasihat sedikit. Jangan jor-joran waktu masih muda, hidup masih panjang. Artinya, jaga kesehatan. Minum secukupnya, rokok secukupnya, mete secukupnya. Supaya ketika tua masih segar. Ada yang heran lihat saya, mereka tanya, Romo sudah umur berapa? Sudah mau 50. Tapi saya jauh lebih segar dan lebih muda daripada mereka yang masih 30 tahun. Karena apa? Ya, rawat hidup secara rohani, misa terus, doa terus. Tapi olahraga juga stabil. Kan harus menjaga kesegaran jasmani dan rohani. Supaya kita selalu tetap segar. Kata orang di kotanya itu shining brightly, glowing. Ya, kalau kita lihat mukanya Bapak dan Mama Grand, mereka ini kan masih agak segar. Coba yang seusia-usia begitu. Masih muda tapi sudah muka tua. Kenapa? Tidak rawat hidup. Dan siapa yang merawat hidup? Keluarga. Maka para istri jangan takut untuk marah dan bentak suami itu kalau terlalu lama melek. Karena judi kah? Karena apa lagi? Minum juga pas-pasan saja. Hidup masih panjang, anak-anak masih butuh kita. Itu yang refleksi terpenting untuk kita di akhir tahun ini. Supaya tahun depan jangan lagi ada keluarga-keluarga kita yang harus mati muda. Kasihan kan istri dan anak. Jadi ini refleksi untuk kita di akhir tahun ini. Supaya umur kita lebih panjang. Kasihan anak, kasihan istri, kasihan generasi di bawah kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya karena saya berasal dari Kilit dan menganggap kita semua adalah keluarga, saya berani bicara begini. Pasti orang lain tidak berani bicara begini, takut kan? Dan untuk apa juga mau bicarain. Tapi karena kita ini satu keluarga, saya berani bicara karena sayang kita semua. Sayang keluarga kita, sayang anak-anak kita, sayang cucu-cucu kita. Karena mereka adalah masa depan Kilit, masa depan gereja, masa depan bangsa. Tidak akan punya anak yang sukses kalau keluarga itu berantakan.
Di kota banyak sekali anak yang kemudian terlantar, walaupun orang tuanya kaya, tapi krisis cinta. Tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang. Jarang duduk bersama istri dan anak-anak dan keluarga. Kita semua punya kesibukan. Kita di kampung kayak gini, janganlah ikut gaya-gaya orang-orang kota. Kita punya kekeluargaan masih bagus. Kumpul-kumpul keluarga itu penting dan bagus. Dan itu perlu diajarkan kepada anak-anak. Kemarin setelah misa Pesta Keluarga Kudus, saya coba bikin podcast anak-anak kami. Ada kakak-kakak pembina yang sudah kuliah, ada 2 orang anak kami yang masih baru sambut baru tahun kemarin. Lalu saya tanya kepada mereka, kamu senang nggak ikut kami? Oh senang Romo. Kenapa senang? Dapat teman banyak. Mana yang lebih menyenangkan? Kumpul di kami atau teman di sekolah? Oh di kami. Itu. Di sekolah tidak terlalu menyenangkan walaupun banyak teman, tapi di kami menyenangkan. Ya, lalu saya bilang, kenapa kamu bisa begitu? Ya, karena kita di gereja itu ada Roh Kudus yang mempersatukan kita, yang menyegarkan kita. Jadi Bapak Ibu jangan lupa rawat hidup rohani, jangan lupa rawat jasmani, dan jangan lupa rawat keluarga baik-baik. Para orang tua, jangan berpikir apa yang kita buat tidak direkam oleh anak-anak. Apalagi ketika mereka masih kecil, mereka selalu merekam apa yang kita buat. Dan kata orang, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua, tanpa sadar itu yang kita bangun dalam karakter anak. Akhirnya saya bersyukur karena zaman dulu kita hidup. Orang tua hidup alamiah. Kerja keras yang ditunjukkan oleh Bapak Bayi, kerja keras yang ditunjukkan oleh Mama Ima, dan bahkan dalam tanda kutip kekerasan yang mereka lakukan untuk mendidik, kemudian membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, tahan banting dan tahan uji. Bapak Ibu kan pasti tahu dulu, saya sebagai anak sulung, tumbuk bisa, cari kayu iya, tapi main bola juga tidak bisa. Tapi itu semua adalah pendidikan-pendidikan yang bagus yang kemudian membuat saya merasa kalau tidak dididik seperti itu dahulu, tidak mungkin saya bisa menjadi orang yang tahan banting, tahan uji. Karena menjadi imam juga tidak mudah Bapak Ibu. Saya selalu bilang jadi imam di Flores itu gampang. Tapi jadi imam di tempat kami tidak mudah. Banyak sekali ocehannya tentang imam. Dinilai begini, dinilai begitu. Diamati terus. Kalau tidak kuat, kita bisa tarik diri. Belum lagi diomongin sana sini, digosipin. Tidak mudah. Tapi sekali lagi saya beruntung, kenapa? Saya besar di Kilit. Kilit ini punya kekuatan untuk membangun persaudaraan, kekeluargaan. Itulah yang membuat saya merasa tidak mungkin saya tidak pulang libur dalam satu tahun. Karena apa istilahnya? Kiblat. Kiblat artinya kekuatan naga Kilit ini sangat membantu untuk kita juga kuat di tempat di mana kita berjuang. Nah, kalau kami yang jauh saja dikuatkan seperti itu, lalu kita yang tinggal di sini bagaimana? Semoga di akhir tahun ini kita menyatukan semua rasa syukur kita. Dan di akhir tahun ini kita mengevaluasi seluruh keberadaan keluarga kita supaya begitu masuk tahun baru kita kemudian memulai lagi hidup baru bersama Yesus yang telah lahir. Jangan lupa jaga keluarga, jangan lupa rawat keluarga, karena itulah kenapa Yesus lahir dalam keluarga kudus Nazaret. Karena nomor 1 adalah keluarga. Dan Bapak Ibu tahu kan, setelah Yesus sudah besar, mujizat apa yang pertama yang dia lakukan? Apa? Mengubah air menjadi anggur. Itu terjadi di mana? Dalam pesta perkawinan di Kana. Itu kan pesta keluarga, pesta perkawinan. Jadi Yesus lahir di keluarga kudus Nazaret. Yesus juga melakukan mujizat pertama mengubah air menjadi anggur dalam keluarga. Bukan tidak mungkin di dalam keluarga kita Tuhan juga membuat mujizat. Yang jadi masalah, maukah kita membuka hati kepada Tuhan yang hadir dalam setiap keluarga? Semoga di tahun 2026 kita selalu berjalan bersama Allah, karena Yesus telah lahir sebagai Emmanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang hadir di dalam setiap keluarga kita, Allah yang mau berjalan bersama keluarga kita di tahun yang baru nanti. Semoga Tuhan memberkati.
Marilah kita berdiri untuk mengungkapkan kembali iman dan kepercayaan kita dalam doa. Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal umat, yang dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari dan para keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, didorong oleh iman dan kesadaran akan belas kasih Allah kepada kita di tahun 2025, marilah kita sebelum mengakhiri dan menutup tahun ini, kita menyampaikan doa-doa kepada Bapa, Pencipta dan Penguasa hidup. Bagi seluruh gereja, kita berdoa kepada Bapa di surga agar gereja sungguh memasyarakat dan senantiasa ambil bagian dalam suka duka dan harapan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi daerah-daerah miskin, banyak daerah yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Kita berdoa agar para pemimpin dan warga masyarakat di daerah miskin bahu-membahu berjuang untuk memajukan kesejahteraan. Semoga mereka berhasil memakmurkan daerahnya demi kesejahteraan seluruh warga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, semoga orang-orang yang sedang sakit pada saat ini mengalami kebaikan sesama yang membuat mereka semakin melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, marilah kita juga memohon kepada Bapa di surga agar Ia senantiasa memelihara iman kita sehingga mampu saling meneguhkan dalam iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, menyatukan juga segala rasa syukur dari keluarga-keluarga kita. Kita bersyukur untuk anugerah orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kita bersyukur untuk anugerah anak-anak yang Tuhan berikan kepada para orang tua dan keluarga kita. Dan kita menaruh harapan pada Tuhan untuk hidup dan perjuangan di setahun baru yang akan kita terima nanti, tahun 2026. Kita hening sejenak. Allah Bapa kami, terima kasih untuk rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Juga kesempatan kami boleh mempersatukan rasa syukur untuk segala rahmat dan penyelenggaraan-Mu bagi keluarga-keluarga kami. Dan bagi seluruh umat-Mu di tahun 2025 ini. Semoga kami pantas dan layak untuk menerima anugerah tahun baru. Dan selalu menjalani hidup dalam dekapan kasih-Mu. Melalui Yesus Kristus yang telah lahir sebagai Emmanuel. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Campuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kelan Kristus yang telah bukan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil dari anggur dosa manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Tuhan berkati dan menyayangi selalu kami, buat kami terimalah kami dan semua bersama kami siang hari berkenan kepadamu ya Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pemilik dan penguasa kehidupan, inilah roti dan anggur yang kami persembahkan di akhir tahun 2025 ini, untuk mempersatukan rasa syukur atas segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, para keluargamu. Semoga pantas dan layaklah kami mempersatukan rasa syukur ini dalam doa syukur agung Putramu, sehingga rahmat tetap mengalir untuk kami di tahun 2026 yang akan kami terima sebagai anugerah-Mu bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran Putramu yang kami rayakan. Dialah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu, agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau, dan dengan sukaria bernyanyi. Angkatlah nyanyian gembira, puji Tuhan di surga. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi menyembah, datang bersama
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Bapak Uskup kami Siprianus, juga Bapak Uskup Silvester, Uskup Denpasar, serta semua rohaniwan. Terimalah rasa syukur dari para keluarga-Mu yang hadir dalam perayaan di akhir tahun ini. Secara khusus kami mempersatukan rasa syukur dari Bapa dan Mama Grants keluarga untuk apapun yang telah Engkau berikan kepada mereka sekeluarga, juga melalui doa dan penyertaan Bunda Maria selama tahun 2025, dan semoga menyertai mereka sekeluarga di tahun 2026. Juga kami bersyukur atas ulang tahun yang ke-16 dari anak Sabinus Devrin. Semoga Engkau menjaga dan memelihara dia dalam hidup dan perjuangan di usia selanjutnya. Kami juga bersyukur untuk rahmat ulang tahun yang ke-77 pada tanggal 1 Januari besok untuk Bapak Valentinus Ano, juga Romo Alphonse Kolo. Juga kami berdoa untuk para orang tua kami yang telah mengandung dan melahirkan kami sebagai buah kasih-Mu bagi keluarga. Semoga Engkau menjaga dan merawat mereka selalu dalam hidup dan perjuangan di setahun ke depan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, agar pantas dan layakkah mereka hidup, bertumbuh dan berkembang bersama Yesus seperti Engkau menjaga dan memeliharanya dalam keluarga kudus Nazaret. Kita hening sejenak juga berdoa untuk siapa saja keluarga kita yang sedang di perantauan karena kerja, karena sekolah, atau karena apa saja, supaya mereka juga tetap berjalan bersama Tuhan di tahun 2026 nanti, dan pantas bersama kita menyatukan rasa syukur di akhir tahun 2025 ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kita kenangkan semua keluarga kita yang telah meninggal dalam tahun 2025 ini.
dan mereka semua yang telah meninggal dunia. Ampunilah dan kasihanilah mereka dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, santo-santa pelindung kami masing-masing sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling membagikan damai Tuhan. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan Kudus yang berikan kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak balas dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak balas dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Dosa-dosa dunia, berilah kami damai dan Kristus semoga tubuh dan darah yang kami sambut. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus memelihara jiwa dan keluarga kita sampai ke hidup yang kekal. Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus.
tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, 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 Kristus, tubuh 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 Kristus, Sampai kapanpun tubuh Kristus, dicarinya, tubuh Kristus, tubuh Kristus, hingga tubuh dosa pulang ke kandang. tubuh Kristus, Dengan sayup-sayup di sana, tubuh Kristus, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. tubuh Kristus, Engkau bersujud mohon pengampunan, tubuh Kristus, sampai saat kau berada di pelukannya. Dengarlah lonceng sayup-sayup di sana. Kristus, Waktunya engkau tinggalkan semuanya. Kristus, tubuh Kristus, Sujud mohon pengampunannya, Kristus, sampai saat kau berada di Kristus, pelukannya. Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Dan Kristus, semua Kristus, Tuhan tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Kristus, tubuh Kristus, Kristus, tubuh Kristus, Kristus, tubuh Kristus, sampai pada Kristus, 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 Kristus,
Kristus. Darah Kristus. Dan darah Kristus. Dan darah Kristus. Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Kita mendoakan 3 kali Salam Maria untuk menghormati kesucian Bunda Maria yang telah mengandung dan melahirkan Yesus bagi kita tanpa noda, agar juga Bunda Maria bersama Santo Yosef selalu menjaga, memelihara dan mendoakan keluarga-keluarga kita, mempersatukan rasa syukur kita kepada Tuhan dan memohon berkat Allah untuk tahun baru yang akan kita terima. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku berkat-Mu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang-orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau rela hadir bersama kami dan menerima rasa syukur kami di penghujung tahun 2025 ini. Semoga kekuatan Ekaristi ini menguatkan kami untuk pantas menerima anugerah tahun baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan semoga bersama Yesus Putramu yang telah lahir dalam keluarga kudus Nazaret, Engkau tetap menjaga, merawat, dan memelihara keluarga-keluarga kami di hari-hari dan di tahun selanjutnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ya, baik, selamat malam untuk kita semua. Saya tidak banyak untuk menyampaikan banyak hal, tetapi dari tempat ini atas nama segenap umat kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Kakak Romo Iman, yang memang mungkin juga impian Kakak Romo Iman selama ini harus bisa misa tutup tahun di Kampung Kilik, ya, terutama di Stasi Kilik ini, dan juga misa pembukaan tahun. Dan memang Tuhan telah merencanakan itu mungkin melalui tahun ini juga, baru kali ini dari paroki tidak ada jadwal untuk misa tutup tahun untuk kita. Ya, biasanya setiap tanggal 31 atau tanggal 30 itu sudah jadwalnya itu. Ya, tetapi tahun ini jadwal yang datang itu di tanggal 1 Januari. Ya, sehingga mungkin impian dari Kakak Romo Iman selama ini sudah dijawab oleh Tuhan. Ya, karena malam hari ini kita bisa merayakan misa tutup tahun ini bersama Kakak Romo Iman. Dan hal ini juga saya sudah sampaikan ke Romo Paroki. Dan besok kita misa kedua, karena Romo Paroki juga tetap datang. Misa kedua besok ke Romo jam 9.30. Ya, itu saja penyampaian. Lalu dari tempat ini saya minta maaf kepada adik-adik saya yang pelajar. Mungkin nanti juga Kakak Romo Iman akan sampaikan berkaitan dengan waktu kita malam hari ini. Tetapi yakin dan percaya masih ada waktu kita untuk pentas itu. Dan saya mengundang saja atas nama adik-adik semua, Endema SKN yang sudah ada di sini, untuk tidak boleh pulang nanti. Kita nonton bersama dulu rangkaian acara yang dibawakan oleh anak-anak kita. Karena mereka juga sudah agak susah berapa hari ini latihan. Ya, mungkin dari tempat ini itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin sedikit tambahan dari Kakak Romo, dan mungkin besok yang lebih banyak kita sampaikan Kakak Romo. Baik, sudah, terima kasih. Oke, Endema SKN pertama, selamat Pesta Natal 2025. Tahun barunya belum ya, makanya kita tunggu ini jam 12. Tuhan yang atur, misalnya agak telat, karena kita jangan cepat-cepat tutup tahun ini. Masih sampai jam 12 baru sah kita masuk tahun baru, sehingga acara itu memang pas sambil tunggu jam 12. Biasanya ada renungan akhir tahun itu jam 12. Kalau bertahan nanti kita buat saja. Kemudian cala polihang tang boge. Apa kole gelang kole neka toko bio supaya sambut tahun baru itu dengan kita masih melek. Botong putih pada lo rayakan tahun baru pe me toko tang ite.
Itu maksudnya. Apaan kau lemi wetanan gitu Tema mau ketinggalan kolisi ikut tahun baru. Kemudian akan kita ketemu lagi besok. Besok itu bukan hanya misa ini ya. Biasanya secara liturgi 1 Januari itu misa Hari Raya Maria Bunda Allah. Bukan tahun barunya yang lebih penting, tapi Hari Raya Maria Bunda Allah. Kenapa harus mulai tanggal 1 dengan Maria? Semoga besok bisa dijelaskan. Tapi karena ada sesuatu yang penting, tidak ada manusia tanpa ibu. Tahun juga ada ibunya. Siapa yang melahirkan tahun baru? Siapa yang melahirkan anak? Ibu. Siapa yang melahirkan tahun baru? Ibu dari tahun. Siapa ibu dari tahun? Besok baru kita cari tahu. Tapi kalau kita kembali ke Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir ya. Ibu dari Tuhan yang adalah awal dan akhir itu adalah Bunda Maria. Itulah kenapa besok dalam gereja Katolik tahun baru selalu dimulai dengan Hari Raya Maria Bunda Allah. Tidak akan ada Yesus kalau tidak ada Bunda Maria. Dan tidak ada tahun yang kita jalani kalau tidak Yesus lahir dari Maria dan dijaga oleh Yosef. Kita masih bisa berada bersama sampai dengan hari Minggu. Sambung saja kita merefleksikan perayaan Natal itu, terutama karena hari Minggu itu kan hari raya penampakan Tuhan atau disebut dengan pesta Tiga Raja. Untuk malam ini terima kasih karena sudah bersabar, sudah menunggu. Ternyata tetap banyak, sampai kurang hosti tadi ya. Berarti memang kita mau bersyukur di akhir tahun. Tetaplah berjaga bersama sampai anugerah tahun baru itu kita terima, supaya kita memulai tahun 2026 dalam Tuhan yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Untuk anak-anak sekolah tetap semangat, nanti kita nonton itu acara sampai dengan kita tunggu jam 12. Mungkin ada yang mau hangatkan badan kan tidak apa-apa, yang penting jangan mabuk sampai besok lupa misa gitu. Supaya mulailah tahun baru dengan misa itu asik. Itu saja beberapa tambahan. Kita mohon berkat Allah untuk mengakhiri perayaan Ekaristi Kudus malam ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam akhir tahun ini, menghalau kegelapan dosa dari hati saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dan keluarga dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan malam akhir tahun ini, atas keluarga, anak-anak, hidup dan perjuangan kita di tahun baru 2026 nanti. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi malam penutupan tahun 2025 telah selesai. Pergilah sambil menanti tahun 2026 dalam kehendak Allah. Syukur kepada Allah. Alam raya karya Bagi manusia, lega dan berkah
rasa subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa.